나랑 팀할. 쭈, 고인돌. 그날은 이거 내가 갖고 있었어. 난 네가 좋아. Kisah kita bermula pada era 90-an, memperkenalkan seorang gadis kecil yang begitu menggemaskan. Dengan rambut panjangnya yang lurus dan indah, siapapun pasti akan terpikat saat melihatnya. Ia adalah Park Seri, putri dari sebuah keluarga sederhana yang menetap di Busan. Namun, seiring langkahnya beranjak remaja, dunia Seri mulai berubah drastis. Sebuah transformasi biologis terjadi. Rambut lurus kebanggaannya perlahan berubah menjadi keriting, mewarisi genetik sang ayah. Hal ini sangat kontras dengan sang kakak, Hye-yul, yang tetap memiliki rambut lurus sempurna serta senyuman yang begitu menawan. Kepedihan hati Seri dimulai pada suatu siang saat ia memberanikan diri mengirimkan kado berisi surat cinta untuk tetangganya. Namun malang bagi Seri, pria tersebut justru jatuh hati pada kakaknya. Sejak pengkhianatan rasa itu, Seri bersumpah untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat. Namun, sumpah hanyalah tinggal janji. Saat berada di pantai, pandangannya terpaku pada sosok Kim Hyun, pria paling populer di sekolahnya. Pertemuan itu seketika meruntuhkan pertahanannya. Rasa ingin dicintai kembali muncul dan sulit untuk dihindari. 바다에서 날씨가 좋아가. Demi memikat hati sang idola, Seri pun terobsesi melakukan segala cara untuk meluruskan rambutnya kembali. Ketegangan di rumah pun tak terelakkan. Setiap kali sarapan, rasa iri Seri terhadap kesempurnaan fisik kakaknya seringkali memicu pertengkaran di meja makan. Seperti biasa, Seri kemudian berangkat sekolah bersama sahabat setianya, Solji. Di tengah perjalanan, suasana pagi mereka yang tenang seringkali dipecahkan oleh kehadiran Gap Jin, seorang pria yang tingkat kecerewetannya melampaui siapapun di sekolah mereka. Setibanya di sekolah, perhatian mereka langsung tertuju pada sosok Kim Hyun. Di kalangan murid, ia dikenal sebagai pribadi yang dingin dan tidak pernah menyapa siapapun. Namun, sebuah anomali terjadi pagi itu. Kim Hyun justru menyapa Seri terlebih dahulu. Hal ini seketika memicu gelombang tanda tanya di antara teman-teman Seri, mengapa pria yang dipuja oleh hampir separuh siswi di sekolah itu bersikap ramah kepadanya. Seri pun menjelaskan bahwa kemarin mereka tak sengaja bertemu di pantai, bahkan secara kebetulan meletakkan pakaian di lokasi yang berdekatan. Sebuah momen yang ia anggap sebagai pertanda takdir. Memasuki jam istirahat, Seri bergabung dengan kerumunan siswi lainnya untuk menyaksikan Kim Hyun beraksi di lapangan basket. Pesona Kim Hyun saat bermain memang tidak terbantahkan, membuat siapapun terpukau. Tak ingin tinggal diam, Seri bergegas membeli minuman dingin sebagai bentuk perhatian untuk sang idola. Namun, kenyataan pahit menyambutnya. Ternyata bukan hanya dia yang memiliki pemikiran serupa. Puluhan botol minuman dari siswi lain telah mengantre untuk diberikan kepada Kim Hyun. Saat berjalan kembali menuju kelas dengan perasaan sedikit kecewa, Seri berpapasan dengan Mire. Di sekolah ini, hanya mereka berdua yang dikenal memiliki rambut keriting alami. Namun, saat melihat Mirai membawa botol minuman yang identik dengan miliknya, Seri tersadar akan sebuah fakta baru. Mirai juga merupakan salah satu pesaing beratnya dalam memperebutkan hati Kim Hyun. Berharap takdir kembali berpihak padanya, Seri memutuskan untuk kembali ke pantai. Kali ini, ia menyusun strategi kecil dengan sengaja meninggalkan papan namanya di atas seragam, berharap Kim Hyun akan menemukannya dan mengetahui siapa pemilik identitas tersebut. Namun, ekspektasi tidak selalu sejalan dengan realitas. Bukannya Kim Hyun yang datang, melainkan seorang pemuda asing bernama Yoon Seok. Rasa penasaran membawa Yoon Seok mendekat dan mengambil papan nama tersebut. Namun naas, tindakannya justru membuat seragam sekolah Seri tertiup angin kencang hingga hanyut ke arah laut. Belum sempat Seri bereaksi, Yoon Seok justru terpeleset dan jatuh ke dalam air.
Menyadari bahwa pemuda itu tidak bisa berenang dan mulai meronta dalam kepanikan, Seri pun terpaksa membuang rasa kesalnya dan langsung terjun untuk menolongnya. Ketegangan memuncak saat Yoon Seok mulai kehilangan kesadaran. Di tengah situasi darurat tersebut, Seri berupaya memberikan napas buatan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun tepat saat wajah mereka berdekatan, Yoon Seok mendadak sadar dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. Setelah suasana mencekam itu mereda, Seri yang merasa jerih, payahnya berantakan, tak mampu lagi membendung amarah. Dengan nada bicara yang tinggi dan tegas, ia memperingatkan Yoon Seok jangan pernah sekali-kali mencoba masuk ke air lagi jika tidak bisa berenang. Keesokan harinya, suasana kelas mendadak gempar dengan kabar kedatangan murid pindahan baru asal Seoul. Tak disangka, sosok yang muncul di ambang pintu adalah Yoon Seok. Namun, pemuda itu tidak tampak dalam kondisi prima. Kakinya terlihat cedera akibat insiden memalukan di pantai kemarin. Menyadari kehadiran orang yang ia selamatkan, Seri pun mencoba bersikap ramah dan menyapanya. Namun, harapannya akan sambutan hangat justru bertepuk sebelah tangan. Yoon Seok menanggapi dengan sikap yang sangat dingin dan hanya menjawab seperlunya, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Merasa respons tersebut merupakan penolakan secara halus, Seri pun memilih untuk mundur dan kembali ke tempat duduknya demi menjaga jarak. Namun, rasa penasaran teman-temannya justru memuncak. Mereka segera mencecar Seri dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana bisa kamu mengenal murid pindahan dari Seoul itu? Seri berupaya menjelaskan aksi heroiknya saat menyelamatkan Yoon Seok dari maut. Namun, cerita tersebut seolah masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga kanan. Sahabat-sahabatnya justru tidak memedulikan nyawa yang telah ia selamatkan. Mereka jauh lebih tertarik untuk menggoda Seri, menduga bahwa insiden di pantai itu hanyalah skenario terselubung yang ia buat demi menarik perhatian Kim Hyun. Keesokan paginya, saat rintik hujan membasahi jalanan sekolah, langkah Seri terhenti saat melihat Yoon Seok yang tampak sangat kesulitan membawa tumpukan tasnya dengan kaki yang masih cedera. Seri mencoba menggerakkan hati teman-temannya untuk mengulurkan bantuan, namun tak seorang pun yang peduli. Karena tidak tega melihat kondisi Yoon Seok, akhirnya Seri sendiri yang turun tangan untuk membantunya. Namun, momen kepedulian itu seketika berubah menjadi ketegangan saat gurunya menghentikan langkah mereka di gerbang sekolah. Sang guru menyadari ada yang janggal pada penampilan Seri. Ia tidak mengenakan papan identitas siswa sebagaimana mestinya. Seri tersentak seketika ia teringat bahwa label namanya kemungkinan besar tertinggal atau hilang saat insiden di pantai kemarin. Dalam kepanikan karena tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk membela diri, Seri pun segera bergegas pergi demi menghindari interogasi lebih lanjut. 야, 다 젖는다. 저 봐라. 박세리가 준다 이거. 말고 명찰. Hari itu, suasana sekolah menjadi lebih riuh dari biasanya. Karena adanya program uji coba makan siang gratis yang membuat seluruh siswa berbondong-bondong memadati kantin. Di tengah antrean yang mengular, pandangan Seri kembali tertuju pada Yoon Seok yang tampak kewalahan dan kesulitan untuk mendapatkan porsinya. Lagi-lagi, sisi humanis Seri mengalahkan rasa gengsinya. Ia pun turun tangan membantu Yoon Seok dan mengajaknya untuk bergabung di meja makan bersama teman-temannya. Sambil menikmati hidangan, Seri mulai melancarkan aksi jenakahnya. Dengan nada bicara yang setengah bergurau namun penuh penekanan, ia mengingatkan Yoon Seok akan rentetan kebaikan yang telah ia berikan, mulai dari menyelamatkan nyawanya di pantai hingga membantunya di sekolah. Sebagai bentuk balas budi atas utang nyawa tersebut, Seri menuntut agar Yoon Seok mentraktir mereka semua es krim sepuasnya. Sebuah permintaan yang membuat suasana meja makan yang tadinya kaku
itu perlahan mulai mencair. Sembari menikmati es krim di pinggir lapangan sekolah, suasana mendadak berubah menjadi sesi curahan hati. Seri dengan nada cemas menceritakan tentang hilangnya papan nama miliknya saat insiden di pantai tempo hari. Teman-temannya yang selalu penuh dengan teori romantis mulai berspekulasi. Mereka meyakinkan Seri bahwa papan nama itu kemungkinan besar dipungut oleh Kim Hyun, pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Mendengar dugaan tersebut, Yoon Seok seketika tertegun. Padahal saat itu ia sudah merogoh saku dan berniat mengembalikan papan nama yang memang ia simpan sejak kejadian di pantai. Namun, niatnya langsung urung seketika saat teman-teman Seri dengan antusias berseloroh bahwa siapapun yang menyimpan papan nama itu pastilah orang yang diam-diam menyukai Seri. Terjebak dalam situasi canggung dan tidak ingin dicurigai memiliki perasaan khusus, Yoon Seok akhirnya memilih untuk kembali bungkam dan menyimpan rapat-rapat rahasia tentang papan nama tersebut. Di tengah suasana yang santai, sebuah insiden mendadak terjadi. Bola yang disepak oleh Kim Hyun melesat tak terkendali dan mengenai Seri. Dengan sikap ksatria, Kim Hyun segera menghampiri Seri untuk menyampaikan permohonan maaf, menegaskan bahwa hal tersebut murni merupakan ketidaksengajaan. Namun, Solji yang selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang romantis justru memiliki teori lain. Ia menduga Kim Hyun sengaja melakukannya sebagai taktik untuk menciptakan kesempatan mengobrol dengan Seri. 미안, 걔안나. Namun, suasana yang tadinya penuh dengan spekulasi manis itu seketika buyar saat Yoon Seok menyela. Dengan nada datar dan realistis, ia membantah teori tersebut dan menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kim Hyun memang murni kecelakaan tanpa maksud terselubung. Mendengar pernyataan dingin tersebut, Solji dan teman-teman lainnya merasa kesal. Mereka menganggap Yoon Seok sangat tidak peka dan sengaja merusak suasana serta harapan romantis yang sedang mereka bangun untuk Seri. Suasana kelas kembali riuh dengan selentingan kabar yang menyebutkan bahwa Kim Hyun hanya tertarik pada gadis berambut lurus. Gosip ini menjadi hantaman berat bagi rasa percaya diri Seri. Ia teringat kembali pada serangkaian kegagalannya dalam menaklukkan rambut keritingnya sendiri. Namun, kecemasannya seketika berubah menjadi keterkejutan saat melihat penampilan baru Mire. Gadis yang sebelumnya senasib dengannya itu kini tampil memukau dengan rambut yang lurus sempurna dan tampak begitu anggun. 진짜 시끄럽다. 뭐 이거 누구들까지 생머리 타령인가? Didorong rasa penasaran yang luar biasa, Seri pun memberanikan diri bertanya. Mirai mengungkapkan rahasianya. Ia melakukan prosedur pelurusan rambut di sebuah salon bernama Magic Street, sebuah salon baru yang baru saja pindah dari Seoul. Tanpa membuang waktu, Seri bersama sahabatnya segera menuju lokasi tersebut untuk mencari jawaban atas impiannya. Setibanya di sana, mereka disambut oleh sang pemilik salon yang bernama Jang Mi. Dengan penuh keyakinan, Jang Mi menjelaskan bahwa salon miliknya menggunakan peralatan dan formula obat khusus yang jauh berbeda dari salon-salon konvensional. Seri merasa telah menemukan harapan terakhirnya. Namun, binar di matanya seketika meredup saat mengetahui biaya prosedur tersebut. Tabungan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah ternyata masih sangat jauh dari kata cukup. Takdir seolah kembali mempermainkan langkah Seri. Saat ia melintasi salon Magic Street dengan perasaan gundah, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata Yoon Seok adalah putra kandung dari sang pemilik salon, Jang Mi. Menyadari adanya peluang emas di depan mata, sebuah ide cemerlang seketika melintas di benak Seri. Keesokan harinya, Seri mengubah total sikapnya. Ia mulai gencar melancarkan aksi pendekatan dengan selalu menyapa Yoon Seok secara antusias di sekolah, bahkan rela menunggunya hingga jam pulang tiba. Saat momen yang dinanti akhirnya datang, Seri pun melancarkan siasatnya.
Dengan nada bangga, ia kembali mengingatkan Yoon Seok tentang jasa besarnya saat menyelamatkan nyawa pemuda itu di pantai tempo hari. Melihat interaksi tersebut, Jang Mi-sang pemilik salon akhirnya memberikan sebuah penawaran yang sulit untuk ditolak. Ia berjanji akan meluruskan rambut Seri secara cuma-cuma dengan satu syarat mutlak, Seri harus bersedia mendampingi dan membantu Yoon Seok melakukan aktivitas sehari-hari hingga cedera kakinya pulih sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, Seri menerima kesepakatan tersebut, sebuah awal baru tak terduga di antara mereka. Bagi Seri, penawaran tersebut adalah jawaban atas segala doanya. Tanpa keraguan sedikit pun, ia langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Sejak saat itu, peran Seri pun berubah drastis. Ia kini bertindak layaknya seorang pelindung atau bodyguard bagi Yoon Seok. Kemanapun Yoon Seok melangkah, Seri akan selalu ada di sampingnya, memastikan setiap kebutuhan pemuda itu terpenuhi selama masa pemulihan. Dedikasi Seri tidak berhenti di lingkungan sekolah saja. Demi memenuhi tanggung jawabnya kepada sang pemilik salon, Seri bahkan rela meluangkan waktu untuk membagikan brosur promosi salon Magic Street. 그 머리 싹 펼 수 있어요. 머리를 왜 싹 펴? 그게 아니고 막 이 서울 매직을 하면 막 그 머리 생머리. Namun, sebuah situasi canggung terjadi saat Kim Hyun tiba-tiba melintas di hadapannya. Dalam kepanikan karena tidak ingin terlihat sedang bekerja membagikan selebaran, Seri refleks bersembunyi di balik punggung Yoon Seok. Melihat tingkah laku Seri yang mendadak gugup dan salah tingkah, Yoon Seok kini semakin yakin akan satu hal. Seri memang benar-benar menaruh hati pada Kim Hyun. Ada gurat kekecewaan yang samar di wajah Yoon Seok. Namun ia memilih untuk tetap diam dan membiarkan Seri bersembunyi di balik perlindungannya. Langit Busan mendadak mendung dan tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Tak ingin Yoon Seok jatuh sakit dalam kondisi kaki yang masih cedera, Seri mengajaknya berlindung di sebuah gudang tempat ayahnya bekerja. Begitu pintu dibuka, pemandangan unik menyambut mereka. Gudang itu dipenuhi oleh deretan buku yang tertata rapi. Disinilah terungkap sisi lain keluarga Seri, bahwa ayahnya adalah seorang fotografer yang memiliki kecintaan luar biasa terhadap literasi. Karena pakaian mereka basah kuyup akibat kehujanan, Seri memberikan pakaian ganti kepada Yoon Seok agar ia tetap hangat. Sembari menunggu hujan reda, Seri mencoba mencairkan suasana dengan mengajaknya membaca koleksi komik miliknya. Namun, Seri dibuat terkejut saat mengetahui fakta bahwa pemuda asal Seoul itu ternyata tidak pernah menyentuh komik seumur hidupnya. Keesokan paginya, saat Seri menjemput Yoon Seok seperti biasa, Yoon Seok telah melepas gips di kakinya. Bagi Seri, ini adalah sinyal bahwa masa tugasnya telah berakhir dan janji pelurusan rambut gratis akan segera menjadi kenyataan. 아니 윤서, 네 깁스 풀었네. 아줌마가 공짜로 해줄게. Namun, sebuah tabir rahasia mulai terungkap saat Seri tanpa sengaja mendengarkan percakapan ibunya dengan salah seorang tetangga di rumah. Dalam obrolan tersebut, tersiar kabar mengenai identitas asli pemilik salon asal Seoul yang baru saja menetap di lingkungan mereka. Diketahui bahwa sang pemilik salon memiliki seorang putra yang sangat jenius, serta suami yang menjabat sebagai seorang profesor terpandang. Terungkap bahwa sang putra selalu menolak untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lantaran tidak tahan dengan sikap sang ayah yang sangat keras dan menuntut. Mendengar penuturan itu, Seri seketika tersadar. Segala potongan teka-teki tentang sikap dingin dan kecerdasan luar biasa yang dimiliki Yoon Seok kini menjadi masuk akal. Ia mulai memahami bahwa di balik wajah datarnya, Yoon Seok menyimpan beban hidup yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Seri dan para sahabatnya turun ke lapangan untuk mengikuti sesi olahraga bola tangan. Di tengah riuhnya suasana, Mirai melancarkan aksinya dengan mengajak Kim Hyun untuk menjadi pasangannya dalam permainan tersebut. Tak ingin Seri merasa tersisih, Yoon Seok pun segera berinisiatif mengajak Seri untuk menjadi mitra tandingnya. Aturan permainan ini cukup sederhana namun emosional. Para pria harus bertindak sebagai pelindung, memastikan bola tidak mengenai pasangan wanita.
yang berada di belakang mereka. Yoon Seok berjuang dengan segenap tenaga untuk melindungi Seri, bergerak lincah demi memastikan kemenangan mereka. Namun malang, pikiran Seri justru melayang jauh. Ia terbelenggu rasa cemburu saat menyaksikan kedekatan Kim Hyun dan Mirae di seberang lapangan. Ketegangan memuncak saat permainan memasuki babak final. Yoon Seok melepaskan lemparan keras yang terukur ke arah Mirae untuk mengunci kemenangan. Namun, dalam sebuah gerakan yang tidak terduga dan membingungkan semua orang, Seri justru merelakan dirinya menjadi tameng demi melindungi Mirae. Entah dorongan apa yang ada di pikirannya saat itu, namun tindakan impulsif Seri seketika menghentikan jalannya pertandingan dan menyisakan tanda tanya besar di benak Yoon Seok. 나랑 팀할 쭈 고인돌. Keesokan harinya, keceriaan mewarnai sekolah saat diadakan sesi pemotretan studio yang mengizinkan para siswa mengenakan kostum bebas apapun. Di antara kerumunan, hadir pula ayah Seri yang turut berpartisipasi sebagai fotografer untuk mengabadikan momen berharga tersebut. Namun, di tengah kegembiraan itu, Seri kembali merasa rendah diri. Ia mengeluh kepada Yoon Seok bahwa dirinya terlihat tidak menarik karena rambut keritingnya. Mendengar hal itu, Yoon Seok memberikan jawaban yang begitu tulus bahwa ia justru menyukai penampilan alami Seri apa adanya. Usai sesi pemotretan, Seri bergegas menuju salon Magic Street untuk menunaikan janji pelurusan rambutnya. Sementara itu, ketegangan berpindah ke area parkir bus sekolah. Sang guru mulai kehilangan kesabaran karena Seri belum juga menampakkan batang hidungnya hingga waktu keberangkatan tiba. Tepat saat bus mulai bergerak, Seri akhirnya muncul di kejauhan dengan penampilan yang membuat semua mata terpaku. 조용! 박세리랑 연락되는 사람 없나? 야, 저 온다. Setibanya di lokasi study tour, suasana riuh menyelimuti seluruh siswa. Di tengah kegembiraan itu, sahabat-sahabat Seri sibuk mempersiapkan tempat rahasia yang akan menjadi saksi bisu pernyataan cintanya kepada Kim Hyun. Di sisi lain, Yoon Seok memilih untuk melangkah pergi. Ia merasa tidak sanggup menyaksikan momen di mana gadis yang ia cintai memberikan hatinya kepada pria lain. Namun, sebuah kejutan terjadi di balik keheningan pertemuan itu. Seri justru mengurungkan niatnya untuk menyatakan perasaan. Ia menyadari sebuah kebenaran yang baru saja ia temukan, hatinya kini telah berlabuh pada sosok lain. Meski Kim Hyun mengakui bahwa dirinya juga sempat menyimpan rasa, ia dengan kesatria menghargai dan mendukung keputusan Seri untuk mengikuti kata hatinya. Saat kembali menemui para sahabatnya, Seri memilih untuk bungkam. Ia tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya karena tidak ingin mengecewakan mereka yang telah bersusah payah menyiapkan segala perlengkapan untuknya. Menyangka Seri telah resmi menjalin hubungan dengan Kim Hyun, sikap Yoon Seok berubah drastis. Ia kembali menjadi sosok yang dingin dan mulai menjaga jarak, seolah ingin menghapus jejak kedekatan yang pernah mereka bangun. Keesokan harinya, kecanggungan menyelimuti hubungan Seri dan Yoon Seok. Akhirnya, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Yoon Seok pun memberanikan diri untuk bertanya langsung. Seri pun memberikan penjelasan yang tak terduga. Ia mengaku tidak jadi menyatakan perasaan kepada Kim Hyun dengan alasan ingin lebih fokus pada studinya. Mendengar pengakuan itu, secercah kebahagiaan terpancar di wajah Yoon Seok. Beban di hatinya seketika terangkat mengetahui Seri masih berstatus lajang. Yoon Seok mengajak Seri kembali ke tempat di mana takdir mereka pertama kali bersinggungan, pantai. Di bawah desiran angin laut, Yoon Seok akhirnya mengeluarkan sebuah benda yang selama ini ia simpan rapat-rapat, papan nama milik Seri. Dengan penuh ketulusan, Yoon Seok mengungkapkan rasa syukurnya karena Seri lah yang telah menyelamatkannya waktu itu. Di momen yang puitis tersebut, Yoon Seok akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya yang terdalam kepada Seri. 그날은 이거 내가 갖고 있었어. 난 네가 좋아. Waktu terus bergulir dan hubungan mereka pun kian erat. Namun, kegembiraan itu seketika runtuh saat sebuah panggilan telepon darurat datang.
Yoon Seok dikabarkan harus segera pergi karena ibunya dilarikan ke rumah sakit. Kepergian Yoon Seok ke Seoul meninggalkan lubang besar di hati Seri. Pemuda itu mendadak sulit dihubungi dan tidak pernah mengirimkan satupun pesan balasan. Di Seoul, kenyataan pahit menyambut Yoon Seok. Ia mendapati kondisi ibunya, Jang Mi, yang tampak sangat lemah dan tak berdaya setelah dikabarkan terjatuh dari tangga. Kehadiran ayahnya di rumah sakit tersebut justru menyulut api kecurigaan Yoon Seok. Ia menduga ayahnya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan ibunya terluka. Bukannya memberikan penjelasan yang menenangkan, sang ayah justru bersikap dingin dan memaksa Yoon Seok untuk segera kembali ke Amerika. Didorong oleh rasa rindu yang tak terbendung, Seri akhirnya memberanikan diri menyusul ke Seoul. Setibanya di sana, ia melihat Yoon Seok sedang menangis tergugu di depan sang ibu. Melihat betapa beratnya beban yang dipikul Yoon Seok, Seri pun mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dengan berat hati, Seri menghubungi Yoon Seok dan memilih untuk mengakhiri hubungan mereka demi membebaskan Yoon Seok dari beban perasaan di tengah kemelut keluarganya. Waktu terus berjalan, meski luka lama belum sepenuhnya pulih, ikatan persahabatan antara Seri dan para sahabatnya justru tumbuh semakin kuat. Dalam sebuah kesempatan, sahabat-sahabatnya kembali mencoba mencomblangi Seri dengan menyarankannya mengikuti kencan buta. Namun, Seri menolak mentah-mentah. Ia merasa telah kapok dan tidak ingin lagi berurusan dengan rumitnya dunia percintaan. Pendirian keras Seri mulai goyah saat ia berbincang dengan seorang pelayan kafe. Dengan bijak, pelayan tersebut menyarankan Seri agar tidak menutup diri dari kemungkinan baru. Seri akhirnya luluh dan setuju untuk memberikan kesempatan pada rencana sahabatnya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Seri duduk termenung di sebuah kafe, menanti sosok pria yang dijanjikan oleh sahabatnya. Karena tak sanggup terus berdiam diri, Seri memutuskan untuk berjalan menyusuri pantai sendirian. Di tengah langkahnya, ponselnya berdering. Sebuah suara yang sangat ia kenali menggema di telinganya. Suara yang selama ini ia rindukan. Seri menoleh dan dunianya seolah berhenti berputar. Di hadapannya berdiri sosok yang selama ini menghilang, sosok yang selalu mencintainya apa adanya. Dari perjalanan kisah Seri dan Yoon Seok, kita belajar bahwa inti dari sebuah hubungan adalah penerimaan yang tulus. Sangat penting bagi kita untuk menghargai orang yang mampu membuat kita merasa nyaman tanpa perlu rasa takut akan dinilai dari penampilan, status, atau cara kita berbicara. Karena pada dasarnya, rasa nyaman, penerimaan, dan saling mengerti adalah fondasi utama dari sebuah cinta yang tulus. Jadi, jangan pernah memaksakan diri untuk berubah hanya demi menyenangkan orang lain. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, karena di luar sana pasti ada seseorang yang akan mencintaimu dengan segala ketidaksempurnaanmu, apa adanya.